Selamat malam, saya Ari Widiardi. Kasus ijazah palsu menjadi perhatian publik dalam Pilkada serentak kali ini. Kita tahu pemerintah lewat Kemenristek Dikti dalam beberapa tahun terakhir sangat concern untuk membongkar dan mengungkap kasus ijazah palsu. Benarkah para penggunanya adalah para aparatur sipil negara, diantaranya kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat-pejabat lainnya? Itulah yang akan kami ungkap, yang akan kami bahas malam hari ini di Benang Merah. Nanti salah satu misteri guest kami akan bercerita kepada Anda bagaimana ia terlibat dalam jaringan mafia pembuatan ijazah palsu. Saya perkenalkan dulu narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Nasir, Menristek Dikti. Selamat malam, Pak Muhammad Nasir. Selamat malam. Selamat datang, Pak. Kemudian di sebelahnya ada mantan komisioner KPU, Pak Igusti Putuarte. Selamat malam, Pak Putu. Malam. Kemudian dari kursi audiens ada Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Mas Wahyu Agung Permana. Selamat malam, Mas Wahyu Agung. Dan siapa misteri guest kita malam hari ini? Sebut saja namanya Tony. Nanti dia akan bercerita kepada kita bagaimana ia bermain, bagaimana ia membuat ijazah palsu. Apakah benar klien-kliennya adalah aparatur sipil negara? Kita sapa. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam, Pak Ayu. Baik, sebelum ke Mas Tony, saya mau ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, sejauh ini saya mencermati bahwa Anda juga melakukan kerjasama MOU dengan penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi adanya ijazah palsu. Apakah Anda menemukan data-data bahwa sampai dengan saat ini ada calon kepala daerah, aparatur sipil negara kita terlibat dalam kasus ijazah palsu, Pak Menteri? Terima kasih. Ini laporan-laporan dari masyarakat dan kami telah lakukan kerjasama baik dengan Polri maupun KPU. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Perjalanan waktu di tahun 2015 untuk calon pilkada di tahun 2016 itu telah masuk pada kami beberapa, yaitu laporan itu sekitar 1.500-an ijazah yang disampaikan kepada kami. Kemudian kami verifikasi dari ijazah-ijazah itu ternyata ada yang dilakukan oleh calon-calon itu berijazah palsu juga. Nah, akhirnya oleh KPU dibatalkan, itu ada. Oleh karena itu kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada laporan. Nah, laporan kecuali yang dari laporan itu terbukti secara langsung, kami akan segera tindak di dalam kaitannya masalah ijazah palsu. Maka saya sangat senang sekali dan berterima kasih dengan KPU telah mau bekerja sama dengan kami untuk membongkar mafia-mafia yang melakukan penggunaan ijazah palsu ini. Baik. Lalu bagaimana pengakuan dari pelakunya? Mas Tony, masih mendengar saya, Mas Tony? Masih. Mas Tony, apakah benar seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa dalam kasus ijazah palsu ini ada mafianya, ada jaringannya? Ya betul, seperti yang diungkapkan Pak Menteri itu sebenarnya sesuatu yang memang rasionalnya memang tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Mengingat pemakaian ijazah itu adalah misal katakanlah anggota legislatif atau memang kepala daerah, otomatis untuk merealisasikan ijazah palsu itu biar bisa legal kepakai dan memang bisa menjadi dasar untuk persyaratan seseorang menjadi anggota legislasi atau menjadi kepala daerah, memang memerlukan suatu mata rantai yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Gitu. Anda sendiri sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011 sudah bermain. Sudah bermain. Kalau boleh tahu posisi Anda dalam lingkaran ini apa ya? Ya, Sebagai apa? saya biasanya saya mendapatkan order, ada yang butuh, ada yang memerlukan, ya saya jembatani.